TikTok ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu wa afdhalul taslim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah tadabbur Al-Qur'an Al-Karim dan tafsir. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul dalam rangka mempelajari kitab Allah. Semoga langkah kaki kita, usaha kita ke sini dinilai ibadah dan jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap pada Allah dibukakan pintu-pintu ilmu dan kepahaman dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan membahas surat Al-Baqarah. Sekarang sudah sampai pada ayat yang ke-9. Belum sampai selesai ya. Belum selesai. Baik, itu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat 9 ini berfokus kepada salah satu sifat kemunafikan, yaitu adalah senang menggerogoti Islam dan umat Islam. Senang menggerogoti Islam dan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan niat dan maksud orang-orang munafik itu dalam ayatnya, yukhadi'un Allah. Mereka punya sifat dan kebiasaan yang mana mereka menyangka itu mereka mampu menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyangka mereka itu mampu menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Ya. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman itu kaum muslimin, termasuk Nabi Muhammad SAW masuk di situ, dan para sahabat Muhajirin Ansar di situ, dan kita juga termasuk insyaallah di barisan orang-orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Ya. Illa anfusahum wa ma yash'urun, namun sayangnya mereka tidak sadar, tidak merasakan. Maksudnya mereka sedang menipu dirinya sendiri, diri mereka sendiri. Ya. Seperti orang yang ingin menggali lubang, dikira untuk perangkap orang lain, ternyata buat kuburan dia sendiri. Ya. Jadi menipu itu, kalau yang ditipu adalah orang yang tahu, maka itu tidak tipuan, itu namanya adalah membuat barang bukti untuk kesalahan pribadi, untuk kesalahan sendiri. Misalnya di satu ruangan banyak CCTV kamera, gitu kan? Dia mengutil, tahu Pak, mengutil Bu? Mengutil, tidak bahasa Minang, tidak bahasa. Ya, mengutil itu mencuri tapi lebih spesifik. Ambil barang-barang di minimarket, kemudian dimasukkan ke kantong, pura-pura belanja, gitu kan? Dia merasa tidak ada kamera, tidak ada apa-apa, tidak ada satpam, padahal kamera kecil-kecil banyak di situ. Sehingga dia merasa ingin menipu orang yang punya toko. Sebenarnya dia sedang menyiapkan barang bukti buat kejahatan dia sendiri. Ya. Jadi menipu kepada sesuatu yang mengetahui sama saja itu adalah menyiapkan barang bukti untuk menjebloskan diri sendiri dalam kebinasaan. Ya. Apalagi yang ditipu Allah, mana miskin bisa. Apalagi yang ditipu Allah Subhanahu wa taala. Muslimin bisa mungkin ditipu. Kaum muslimin mungkin bisa tertipu, ya. Kaum muslimin mungkin ditipu, tetapi Allah mungkinkah ditipu?
Tidak mungkin. Yukhadi'una Allah wallazina amanu, mereka terus-menerus melakukan tipu daya kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, dan tidaklah yang mereka itu tipu itu kecuali diri mereka sendiri, wa hum la yash'urun wa ma yash'urun. Dan ini yang terburuknya, yaitu mereka tidak sadar mereka sedang menipu diri sendiri. Baik. Ayat ini mirip di surat An-Nisa. Ada satu ayat dalam surat An-Nisa juga begitu. Ya. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Dan orang-orang munafik itu menyangka mereka akan berhasil menipu Allah, sedang Allah membalikkan tipuan mereka. Dalam satu cara orang munafik menipu Allah itu adalah dalam pelaksanaan sholat. Ya. Makanya ayatnya teruskan, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka ingin menipu Allah, salah satu dengan cara adalah bermain-main dalam ibadah. Mereka menegakkan solat, mereka berdiri melaksanakan solat, qamu kusala. Mereka itu berdiri dengan malas. Kemudian qamu kusala, wala yazkuruna Allah illa qalila. Dan tidaklah mereka mengingat Allah, yura'una nas. Kalaupun solat tujuannya untuk riya, dan tidaklah mereka mengingat Allah di dalam solat itu kecuali sangat-sangat sedikit sekali. Ya. Jadi salah satu bentuk kemunafikan di dalam ubudiyah, dalam ibadah yaitu ubudiyah yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena penilaian orang. Yaitu salah satu ciri orang munafik, yaitu lalai di dalam dan malas di dalam mengerjakan salat. Ya, kemudian tidak salat kecuali tujuan-tujuan duniawi saja. Ya. Apakah Allah bisa ditipu? Tentu tidak bisa. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Baik. Ahli bahasa mengatakan aslu al-khadi'i fi kalamil Arab al-fasad. Kalimat khada' dalam bahasa Arab makna asalnya itu adalah kerusakan. Ya. Atau asluhul ikhfa, dan samar. Nah, jadi ciri-ciri orang-orang munafik pertama ialah menginginkan kerusakan dan samar dalam gerakannya, senyap. Ya. Karena mereka tidak menginginkan adanya, ingin menipu tadi itu. Sehingga yang ditampakkan itu adalah kebaikan-kebaikan, sementara rencana-rencana jahat mereka dalam menghancurkan Islam dari dalam itu dilakukan secara rahasia, secret. Ya. Baik. Kemudian fi qulubihim marad. Kemudian Allah sebutkan sebab penyakit, yaitu di dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim marad. Jadi disebabkan karena penyakitlah mereka berbuat demikian, kata. Dalam hati-hati mereka ada marad. Dalam kalbu mereka ada marad. Apa itu marad? Marad itu kalau bahasa terjemahan kita penyakit, ya. Ya. Penyakit disebut dengan marad. Orangnya disebut marid. Perawat disebut mumarrid. Mumarrid, ya. Kemudian marad kalau secara bahasa artinya ialah kullu ma kharaja bihil insanu an haddi sihhati min illatin. Ya, setiap apa yang keluar dari manusia dari batas-batas kesehatannya. Ya, maksudnya adalah semua yang keluar dari manusia dari batas-batas sehatnya, dari penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan. Nah, jadi kalau orang normal jalannya seperti itu, kalau orang kena penyakit pasti jalannya tidak seperti itu. Kalau orang normal tidurnya sekian bisa tidur. Kalau orang sakit ada gangguan-gangguan pada tidurnya. Kalau orang normal penglihatannya jelas terang, tapi kalau sakit mata pasti ada gangguan. Pokoknya sesuatu yang menyimpang daripada batas-batas kewajaran dan kenormalan. Itu secara bahasa. Namun ulama ketika menafsirkan ayat fi qulubihim marad, apa yang disebut dengan penyakit di sini? Apa penyakit jasmani atau penyakit rohani? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Makanya di sini dikatakan wal maradu ibaratun musta'aratun lil fasad. Ada ulama yang menempuh jalan majas.
Dianggap ini sebuah isti'arah, kiasan. Penyakitnya ini adalah kiasan, bukan penyakit jasadiyah, bukan penyakit badan, tapi adalah penyakit rohani yang tidak ditemukan obatnya di apotek manapun, di klinik manapun, di rumah sakit manapun, tak ada. Apa yang dimaksud dengan penyakit rohani di sini? Adalah penyakit rohani yang paling berbahaya. Apa itu? Syakkan wa nifaqan jahdan wa takdziban, yaitu adanya keraguan, adanya syak, keraguan di dalam qalbu insan, dan bermuka dua dan mendustakan pada akhirnya. Ya. Jadi ragu kepada Allah itu sudah sakit tuh Pak Ibu. Orang kalau ragu kepada Allah itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda sakit. Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan dia rezeki misalnya, itu sudah sakit. Sehingga dia harus mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Itu sakit itu. Ragu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan itu sebuah penyakit. Inilah penyakit yang menimpa orang-orang munafikin. Baik. Jadi Allah SWT fi qulubihim marad. Jadi kalau ungkapan yukhadi'un itu kan fi'il amr. Usaha mereka ingin menipu dengan mulut, dengan tangan, pergi ke sana, pergi ke situ, ya, berpikir bagaimana supaya umat Islam ini rusak dari dalam. Ya. Ini kan sebuah aktivitas. Lihat, yukhadi'un dan fi'il mudhari' sering saya sampaikan menggambarkan konsistensi, terus-menerus mereka begitu. Jadi gerakan itu banyak, berbuat terus-menerus dalam menipu Allah dan Rasulnya. Tapi Allah katakan semua itu berpangkal dari mana? Mulut yang berdusta, tangan yang berbuat, kaki yang melangkah, otak yang berpikir, itu semuanya pangkalnya dari mana? Kok bisa begitu? Fi qulubihim marad. Hati itu yang salah. Hati ini ibarat raja, raja daripada organ-organ tubuh. Apabila raja itu baik, maka baik pula anggota tubuh yang lain. Maka perhatian kita pada urusan qalbu ini harus menjadi top prioritas. Ya. Di mana hati kita sudah mulai rusak, sudah mulai bergeser niat, sudah mulai ada motivasi yang lain, disitulah awal daripada segala segala bentuk pelencengan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung nembak bagian inti sebuah manusia, itu qalbunya. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada suatu penyakit rohani, yaitu nifaq, ya, bermuka dua. Ya. Kalau kita bilang kemarin pembahasan pekan lalu, orang munafik itu asalnya ialah mereka-mereka kaum oportunis. Mereka-mereka yang secara politis terlengserkan oleh kehadiran Nabi Muhammad SAW di Madinah, di Yathrib, itu kan namanya Madinah. Ya, mereka adalah pemimpin penguasa-penguasa kecil yang merasa tersingkirkan secara dunia, secara politik oleh adanya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka jadi kaum oportunis. Mereka mau ikut juga dalam negara, ya sudahlah. Tetapi akhirnya mereka ingin melengsirkan Nabi Muhammad SAW dari dalam, sehingga mereka menjual agama mereka untuk kepentingan musuh-musuh Islam. Nanti kita sebutkan di ayat yang berapa? Ayat itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna itu. Baik. Jadi kemunafikan itu memang berteman baik dengan sikap oportunis. Kalau menguntungkan Islam baginya, dia berislam. Kalau merugikan, dia tidak berislam. Ya. Ini bahaya. Yang kita takutkan kemarin itu kan kemunafikan yang kedua kita kena, kemunafikan i'tiqad, tidak mungkin insyaallah. Ya, kemunafikan yang kita khawatirkan itu adalah kemunafikan amaliyah. Ya. Ketika kita merasa maksudnya Islam menguntungkan nih, baru kita berislam. Ketika tidak menguntungkan, baru kita tidak mengambil Islam. Sehingga tebang pilih hukum. Ya. Kalau sholat, oke, cara Islam. Kalau berdagang, tunggu dulu cara kafir yang dipakai. Ya. Kalau soal umroh haji, cara Islam. Tapi kalau bagi harta waris, cara adat yang tidak boleh berseberangan dengan Islam. Ini berarti ada kemunafikan.
Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah mengambil sebagian dari agama lalu meninggalkan sebagian yang lain? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah Islam secara sempurna dan janganlah kamu ikuti langkah setan. Baik. Jadi fi qulubihim marad. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk membersihkan hati kita dari penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit an-nifaq. Nauzubillahi min zalik. Ya. Lihat, berbeda sekali imannya para sahabat dengan imannya orang-orang munafik. Imannya orang munafik ini setengah terpaksa karena memang secara politik mau gimana lagi. Mereka di situ di Yasrib sudah ada penguasa namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu mereka gunakan itu sebagai tameng. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Orang-orang munafik menjadikan mulut sumpah mereka menjadi tameng untuk kepentingannya. Lihat orang Muhajirin dan Ansar. Orang beriman 180 derajat berbeda dengan orang munafik. Orang beriman di Mekah, Muhajirin meninggalkan semua kekayaan mereka di Mekah. Yang dibawa ya seadanya saja untuk berhijrah itu. Ditinggalkan tanah, rumah, kendaraan, tata sosial yang ada sudah didapatkan di Mekah, meninggalkan Mekah ke Madinah dengan tujuan apa? Menyelamatkan iman dan mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada kepentingan duniawi di situ. Begitu juga orang-orang Ansar. Kenapa mereka mau repot menampung orang-orang Muhajirin? Mereka mau berbaiat, mereka mau beribadah, merelakan sebagian dari bagian besar mungkin harta mereka untuk perjuangan Islam. Apa keuntungan bagi mereka secara duniawi? Tidak ada. Walaupun kemudian Allah berikan mereka kemuliaan dari segi duniawi, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Walaupun pada akhirnya Allah berikan kemuliaan duniawi juga. Tapi orang munafik tidak. Beragama hanya untuk kepentingan pribadinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kemudian Allah tambahkan bagi mereka penyakit tersebut. Jadi qalbu itu memang dia dinamis, namanya juga qalbu. Hati itu kan artinya yang berbolak-balik. Ya, iman sebagaimana disebutkan dalam ayat liyazdadu imanan ma'a imanihim. Akidah Ahlussunnah mengatakan namanya qalbu bisa berbolak-balik. Ketika dia di posisi yang benar berarti dia posisi iman, iman pun bisa naik dan turun. Ya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka Allah tambahkan bagi orang yang beriman iman di atas iman. Jadi itu menunjukkan bahwasanya iman itu adalah tidak statis alias bisa turun dan bisa naik dan bisa juga keluar. Nah, ketika dia keluar maka dia masuk daerah kemunafikan dan kekufuran. Nah, kekufuran dan kemunafikan juga tidak statis, bisa turun bisa juga bisa naik. Dalilnya apa ini? Fazadahumullahu marada. Allah akan tambahkan. Nah, di sini ahli tafsir memahami kalimat fazadahumullah itu dengan dua tafsir. Yang pertama ialah du'aun alaihim, yaitu ungkapan laknat Allah kepada mereka. Fazadahumullahu marada. Semoga Allah tambah kemunafikan dan penyakit mereka. Ini seperti laknat murkanya Allah kepada mereka sebagaimana di surat Al-Munafikin qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah binasakan mereka orang-orang munafik. Ya. Jadi kalau yang melaknat itu orang bisa kena, yang dilaknat bisa tidak. Sekali lagi Ibu, kalau orang melaknat orang lain bisa jadi laknat itu jatuh kepada orang itu, bisa juga tidak. Seperti konsep mubahalah. Ya, dua orang bersengketa sama-sama kuat dalilnya, sama-sama bersih tegang dan bersih keras, maka solusi terakhir bermubahalah. Bawa diri dan keluarga bersumpah, siapa yang berbohong di antara kita, saya bersedia menerima laknat dari Allah SWT dan keluarga, gitu kan? Maka itu mubahalah namanya. Mubahalah bisa jadi kena, bisa jadi tidak. Tapi karena yang menurunkan azab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau yang melaknat itu Allah, pasti turun atau tidak? Ya pasti, karena yang punya laknat kan Allah. Ya, kita aja takut dengan laknat orang yang bermubahalah, itu takut gitu. Padahal bukan kita pihaknya yang ikut-ikutan gitu kan. Apalagi yang mendoakan laknat itu Allah. Fazadahumullahu marada. Itu satu. Ya, maka dari ayat ini kata Imam Al-Qurtubi,
Wa ala hadza yakunu fil ayati dalilun ala jawazi du'ai al munafiqin wa tardi lahum. Ayat ini menjadi dalil bolehnya kita melaknat orang-orang munafik. Yang jelas kemunafikannya sudah diputus oleh hakim atau ada fatwa, maka ini orang munafik jelas bukan sangka kita ya baik. Sekali lagi ya. Orang-orang yang sudah jelas kemunafikannya dan mati dalam kemunafikan dan kekafiran, maka boleh kita laknat. Malah dianjurkan. Seperti kita mendengar kata Fir'aun, laknatullah alaihi. Iblis laknatullah alaihi. Ya. Sebaliknya orang-orang yang mulia kita sebut rahmatullahi alaihi atau rahimahullah atau radhiyallahu anhu, kan begitu baik. Nama sahabat radhiyallahu anhu, nama malaikat alaihi salam. Begitu juga sebaliknya tokoh-tokoh kekafiran dan kemunafikan dianjurkan atau boleh kita membaca laknat atas mereka. Ya, dalilnya apa ini? Hadis ayat fazadahumullahu marada. Baik. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ulama mengatakan fazadahumullahu marada bukan laknat, bukan doa alaihi, tapi ikhbarun minallah taala an ziyadati maradihim, yaitu pemberitahuan dari Allah akan bertambahnya penyakit itu. Ya. Fazadahumullahu marada ila maradihim. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, fazadathum rijsan ila rijsihim, dan Allah tambahkan ya bagi mereka apa? Dosa di atas tumpukan dosa mereka. Baik. Jadi sebagaimana iman bisa naik dan turun, bisa keluar dan masuk, kemunafikan pun bisa sembuh, bisa tambah parah, bisa naik dan bisa turun. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik. Sebagian ulama, Al-Imam Al-Junaid diantaranya mengatakan yang disebut maradun pada ayat ini ialah ini bahaya. Ilalul qulubi minattiba'il hawa. Yang disebut dengan penyakit rohani yang menimpa seseorang itu ialah jikalau seseorang itu senang memperikutkan hawa nafsunya. Kama anna ilalal jawarihi min maradil badan, sebagaimana penyakit fisik yang terjadi pada badan. Tapi kalau penyakit rohani itu disebutkan seseorang itu terus-menerus mengikuti kehendak nafsunya, tidak mau tunduk di bawah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi jumhur ulama mengatakan marad yang dimaksud di sini adalah maradun nifaq. Kita tahu penyakit hati atau penyakit qalbu itu macam-macam, Bapak Ibu. Dalam ilmu tazkiyatun nafs, penyakit hati itu macam-macam dan ada tingkatan-tingkatannya. Penyakit hati yang paling berbahaya adalah nifaq. Kemudian adalah hasad. Kemudian ada penyakit hati hubbud dunia, hubbus syuhrah, cinta dunia. Ya, hubbus syahawat. Kemudian ada penyakit hati yang disebut dengan amarah, penyakit hati dengki, hasad sudah tadi ya. Penyakit hati hubbud dunia, kemudian suuzon. Ya. Ini semua adalah penyakit hati. Ya. Dan yang paling berbahaya adalah penyakit apa? Nifaq. Auzubillahi minan nifaq. Baik. Kemudian masuk ulama berbeda pendapat ya. Ikhtalafal ulama fi imsakin Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatlil munafiqin ma'a ilmihi bi nifaqihim ala arba'ati aqwal. Ulama berbeda pendapat, pernah saya singgung tapi belum kita rinci pada pertemuan sebelumnya. Ulama berbeda pendapat, kenapa sih Nabi itu tidak menangkap orang-orang munafik itu yang jumlahnya bertambah banyak ya, yang selalu merongrong Islam, kenapa Nabi tidak tangkap saja kemudian bunuh gitu. Selesai masalah. Justru itu bisa menyebabkan masalah. Ya, tidak semua hal yang buruk disikapi dengan cara yang main sikat saja gitu, tidak bisa. Justru itu bisa menyebabkan masalah. Ulama berbeda pendapat kenapa Nabi tidak menangkap orang-orang munafik lalu membunuhnya, bunuh mereka gitu. Ya. Yang pertama alasannya ialah innama lam yaqtulhum li'annahum lam ya'lam halahum ahadun siwahu.
Karena tidak ada yang mengetahui keadaan orang munafik itu kecuali Nabi Muhammad SAW, dan hanya Nabi saja tahu, orang-orang tidak tahu. Sahabat-sahabat tidak tahu. Mungkin ada segelintir sahabat yang tahu seperti Huzaifah ibn Yaman, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Huzaifah yang paling banyak tahu. Bahkan Umar sini tidak tahu. Bahkan Umar pernah bertanya, kan ada enggak daftar saya, nama sini daftar nama orang-orang munafik. Maksudnya kalau Nabi aja yang tahu, kalau Nabi yang menghukum langsung, maka akan timbul fitnah, tuduhan kepada Nabi Muhammad sewenang-wenang. Karena sehari-hari mereka berpakaian ala muslim, sholat seperti muslim, kemudian mereka bersyahadat, mereka seperti orang Islam sempurna. Tapi kalau Nabi bunuh ini, maka akan ada tuduhan, banyak orang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu orangnya otoriter. Tidak boleh. Kemudian ulama Syafi'iyah, wa qala ashabus Syafi'i, innama lam yaqtulhum Nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna zindiq wa huwa alladhi yusirul kufra wa yudhirul iman yustatabu la wa la yuqtal. Karena dalam fikih Syafi'iyah, orang-orang munafik itu dikategorikan sebagai orang zindiq. Apa ya bahasa Indonesianya zindiq? Bahasa Minangnya juga apa ya? Nah, orang zindik itu definisinya ialah orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Dan orang zindik ini bukan dihukum mati tetapi dimintai pertobatan. Dah itu saja cukup. Ya. Kalau tobatnya tidak pernah. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, innama lam yaqtulhum maslahatan. Nabi tidak menangkap dan membunuh orang-orang munafik karena ada satu maslahat. Lita'lifil qulubi alaihi li'alla tanfiru anhu, agar orang munafik ini diberi kesempatan untuk belajar terus. Ya, tadi kan ada dikatakan kemunafikan bisa naik, bisa turun, bisa mereka beriman. Ya, seiring dengan belajarnya kepada Islam, sering dengan belajarnya tentang Islam, sering dengar Quran, sering melihat Nabi Muhammad SAW mengajarkan ilmu, maka sedikit demi sedikit kemunafikan itu akan berkurang. Makanya gitulah kalau kita juga kalau ada riya dalam hati, jadi obati pelan-pelan, kita belajar ikhlas. Ya. Hadir majelis ilmu, lihat keutamaan akhirat, lihat keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, belajar sifat-sifat Allah. Ya, kelama-lamaan sifat-sifat munafik itu bisa terkikis. Ya. Jadi ini salah satu kelembutan dan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada musuh sekalipun. Kemudian alasan yang berikutnya, agar tidak ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tukang yang membunuh gitu, membunuh sahabatnya. Sebagaimana sabda Nabi, ma'adzallah ayyatahaddatsan nasu anni aqtul ashabi. Agar tidak ada orang yang nanti terfitnah dalam Islam, memahami Islam, bahwasanya Muhammad SAW membunuh sahabatnya sendiri. Baik. Nah, yang pendapat yang paling bagus itulah pendapatnya Imam Malik menurut Imam Qurtubi ya, karena wajar juga beliau mazhabnya Maliki ya. Tapi cukup objektif lah ya. Qala Malik rahimahullah taala. Berkata Imam Malik, penyakit nifak di zaman Rasulullah itu disebut dengan penyakit zandaqah. Itu sama kayak tadi zindik tadi itu. Ya. Fayaqtulu zindik idza syuhida alaihi bihaduna istisna. Orang yang berkhianat itu baru ditangkap dibunuh kalau sudah terbukti dan naik ke pengadilan. Kalau orang yang berkhianat mata-mata memberikan informasi kepada, jadi informan mata-mata buat musuh, kalau dia sudah memiliki bukti ya akan kemunafikannya atau pengkhianatannya, barulah orang itu bisa dieksekusi. Kalau tidak bisa. Ya. Kemudian kata Imam Malik, wa inna ma kaffara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil munafiqin liyubayyana li ummati anal hakim la yahkum bi ilmi. Ini bagus banget. Sebenarnya Nabi sedang mengajarkan kita sebuah kaidah yang luar biasa. Apa itu? Agar umat ini mendapatkan penjelasan bahwasanya suatu kaidah dalam ilmu Islam syariat ya, bahwasanya hakim tidak bisa menghukumi terdakwa, tersangka dengan ilmu yang dia miliki. Halo? Sampai Pak? Agar ke depan umat yang akan datang kita ini belajar
suatu ilmu bahwasanya hakim tidak akan pernah bisa menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersangka yang dia diadili itu hanya berdasarkan pengetahuan si hakim. Tidak bisa. Hakim ini tahu dia orang ini mencuri, tapi kalau tidak ada bukti-bukti, bisa nggak hakim memutuskan? Nggak bisa. Kalau begitu hukum jadi tidak adil nanti. Orang akan menghukum berdasarkan pengetahuan hakim. Tentu pengetahuan hakim, kalau hakimnya seperti Nabi mungkin bisa, tapi hakim-hakim yang datang setelah itu tidak bisa. Ya tidak ada apa istilahnya? Wewenang itu nggak ada. Hakim hukum. Ya. Islam yushhad 'alal munafikin. Selama memang tidak ada saksi yang menguatkan bahwa bukti atau saksi yang menguatkan bahwasanya dia termasuk orang munafik, gitu kan. Jadi tidak boleh hakim itu menghukumi seseorang atas dasar pengetahuannya. Tapi kalau pengetahuannya itu bisa berbentuk bukti, boleh lah. Tapi sekedar pengetahuan dirinya tidak bisa. Apalagi sentimen, ini nggak suka, like dislike nggak bisa. Makanya hakim itu benar-benar harus akalnya sehat, ya, kemudian kantongnya sehat, gitu kan. Hatinya sehat. Jadi istri-istri hakim jangan bikin masalah sama suaminya sebelum berangkat kerja. Kok kan dihukum orang yang tidak salah kok. Ya Pak. Apa? Hakim pendemo kan untuk naik gaji kan? Ya karena godaannya bebannya luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa, sementara kesejahteraannya tidak diperhatikan. Itu wajar lah demo lah. Dan hakim di Indonesia ini gimana ya Pak? Ada kejadian real nyata ini. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, baru-baru ya, ada seleksi PNS untuk hakim itu ada kan? Ujian yang diminta itu adalah sarjana syariah untuk hakim-hakim agama kan, sarjana ilmu syariah. Tapi pas tesnya soalnya soal ilmu hukum umum. Adik kelas saya tuh ngeluh deh, udah pede kali dia karena memang pintar anaknya. Soal ilmu syariat ya, tapi dia nggak pernah sama sekali belajar hukum positif, hukum Belanda, nggak pernah. Hukum-hukum ya normatif lah, hukum positif. Akhirnya dia juga heran lah, ini kan penerimaan untuk hakim agama, tetapi kok malah ujiannya adalah ujian materi hukum umum gitu. Nah, itu musibah sekali sebenarnya. Pengadilan kita, hakim kita bukan orang yang mengerti agama. Berarti memutuskan persoalan agama. Waduh, bahaya. Banyak catatan sebenarnya. Baik, lanjut. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, termasuk sunnah ialah fiman syuhida alaihi zanadiqah fajahada. Ada orang yang ditangkap masuk pengadilan dan dia dituduh sebagai orang munafik, maka cukup dia berikrar keimanan, lalu melepaskan diri dari segala agama selain Islam. Kemudian maka hal itu sudah cukup bagi seseorang itu diampuni. Itu sederhana. Dan orang munafik tahu, dia bersumpah terus. Sederhana. Innaka la Rasulullah, nashhadu innaka la Rasulullah. Ya, ini repotnya orang-orang munafik ini. Ditangkap tidak bisa, kemudian dibiarkan juga merajalela, kan begitu. Nah itu, jadi makanya orang munafik ini seperti apa? Seperti benalu duri dalam daging. Ya. Terus gimana hukumannya itu Ustaz? Di akhirat paling dalam nerakanya. Di akhirat paling dalam nerakanya. Baik. Dan Imam Al-Qurtubi, Imam Tabari mengatakan, oleh sebab itulah maka Allah menjadikan hukum di antara manusia itu berdasarkan hal yang tampak, tidak boleh berdasarkan yang sifatnya batin, tidak tampak. Hukum fikih pun begitu, yang tampak-tampak saja. Masalah niat itu persoalan lain. Kata Imam Tabari, tawallal hukma fi sarairihim duna ahadin min khalqihi falaysa li ahadin an yahkuma bi khilafi ma zahar. Hukum itu ya, hanya tawalla al-hukma fi sarairihim. Allah menjadikan bahwasanya hukum di antara hamba-hamba itu di atas bukti yang zahir. Bukan hal-hal yang sifatnya sarair, yang tidak tampak. Gitu kan?
Maka tidak boleh salah seorang pun dari hakim atau siapapun menghukumi seseorang kecuali berdasarkan yang tampak. Kurang lihat bukti. Ya. Berdasarkan sarair itu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wilayahnya hukum manusia hanya berdasarkan yang zahir. Ya, yang tampak jelas. Sedangkan hukum yang sifatnya batin hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Nah, ini situasi ini. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, la tufsidu fil ard. Jangan berbuat fasad. Fasad lawan dari solah. Itu islah, kebaikan menjadi baik. Fasad lawan yang menjadi buruk, keburukan, kerusakan. Nah, kenapa orang munafik itu berbuat fasad? Nah, ini alasannya kenapa. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan kanatil ardu qabla yub'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bumi Yasrib atau Madinah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fihal fasad, banyak sekali kerusakan. Kerusakan akidah, kerusakan muamalah, kerusakan ibadah dan lain sebagainya. Yasrib itu disebut Yasrib artinya kota yang berpenyakit. Iya kan? Banyak orang menyembah berhala, jelas tuh. Kemudian praktek perdagangan yang paling jelek itu ada di Yasrib. Orang makan riba, orang zalim, orang menipu, judi, zina, semuanya ada di kota Yasrib. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan penyakit itu banyak dari Yasrib. Ya. Tapi setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka nama kota Yasrib berubah menjadi At-Tayyibah. Madinatun Nabi itu sebenarnya istilah tuh, bukan nama. Nama Tayyibah. Tayyibah itu artinya bagus, baik. Madinatun Nabi, Madinah itu dari kata Madinatun Nabi, kotanya Nabi Muhammad SAW, kan begitu. Tapi Yasrib itu dari Yasrib berpenyakit berubah menjadi kota Tayyibah. Nah, dengar nasyid bu, ya Tayyibah, ya Tayyibah. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu nama julukan bagi sesuatu yang sangat bagus. Ya. Di kota Yasrib dari kota jelek menjadi kota yang diislahkan. Yang tadinya banyak kecurangan, turun surat pertama, surat Mutaffifin kan? Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Dari kota yang mengamalkan prinsip ekonomi jahiliyah, riba dan lain sebagainya menjadi kota yang paling adil dalam timbangan. Bahkan tidak ada lagi terdengar penyakit-penyakit menular muncul di kota Yasrib atau kota Madinah. Setelah kedatangan siapa? Setelah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah dunia. Baik. Nah, berarti di sini apa maksudnya? Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Jika dikatakan pada orang-orang munafik itu jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu apa yang dimaksud kerusakan orang munafik itu? Nah, kerusakan orang munafik itu ialah la tufsidu fil ardi bil kufri, dengan kekufuranmu. Kekufuran letaknya di mana Pak Ibu? Di hati kan, sebagaimana iman letaknya juga di dalam hati. Berarti kerusakan itu bermula dari mana? Dari hati. Sekali lagi ya Bu ya. Presiden itu casing saja. Yang rusak sebenarnya apa? Hati presiden. Presiden Konoha ya. Biar merata lah. Menteri yang rusak itu bukan menteri, bukan koruptornya, tapi hatinya itu yang rusak. Awalnya itu di situ tuh. Jadi ketika Fir'aun, juga sering ngasih contoh, ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, yang rusak kan amalnya Fir'aun. Tapi apa dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun? Idhhab ila Fir'auna fa innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Mau nak kau membersihkan hatimu wahai Fir'aun. Jadi Fir'aun itu disetir oleh hatinya. Makanya kita bisa paham di sini kenapa ulama menafsirkan wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Orang-orang munafik, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, itu dimulai dari qalbu, dari hatinya itu yang ada kekufuran dan kemunafikan, sehingga
lahirlah dari situ bermuara menjadi perbuatan seperti muwalatu ahlihi, sehingga kamu menjadi royal setia kepada orang-orang kafir. Nah, itu jadinya. Kemudian wa tafriqin nas 'anil imani Muhammad, dan menghalang-halangi orang dari iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi kerusakan orang munafik itu memisahkan atau menjauhkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, al-ardu, ada beberapa pengertian mengenai ard. Karena kita masih di surah Al-Baqarah, Bapak Ibu ya, manfaatkan betul untuk untuk memahami perkata itu. Karena guru saya pernah bilang, ada salah seorang ustaz saya dulu ngomong, kalau antum, katanya, kalau kita menguasai surah Al-Baqarah, kosakata surah Al-Baqarah itu sama dengan menguasai 75% kosakata Al-Qur'an. Nah, makanya dari awal itu saya selalu perhatian di persoalan kosakata. Jadi apa makna tadi al-khada'u? Apa makna apa lagi? Yukhadi'un Allah. Apa makna apa tadi? Fasad. Nah, apa makna? Paling banyak tadi. Sekarang al-ard. Ya. Al-ard dalam bahasa Arab. Al-ard dalam bahasa Arab punya arti asfalu qawa'imid dabbah, yang diinjak oleh makhluk melata. Yang diinjak oleh makhluk melata. Makhluk melata maksud apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk yang ada di muka bumi itu kalau menginjak itu disebut dengan ard. Makanya sah-sah saja kalau kita bilang sekarang lantai masjid ini ard, karena itu yang kita injak. Jadi apa yang berada di bawah kita, apa yang kita injak disebut dengan al-ard. Ya. Maka mungkin tak manusia lepas dari bumi, enggak menginjak bumi, mungkin tak? Antum gitu. Tapi kalau manusia pasti nginjak bumi. Jangan berbuat kerusakan ketika kita menginjak bumi. Kalau baik kerusakan, silahkan cari bumi yang lain. Maksudkan. Betul. Jadi selama kita masih manusia dan masih numpang di buminya Allah, la tufsidu. Jangan berbuat kerusakan. Kerusakan itu mulai dari level tertinggi, terendah sampai level tertinggi. Ya, lawan dari keadilan itulah kerusakan. Lawan dari islah itulah kerusakan. Ya, kerusakan banyak bentuknya. Kerusakan dalam akidah, ya, syirik, kemunafikan tadi itu. Kerusakan dalam muamalah, ya, praktek-praktek curang, riba, zalim, gharar, maisir. Kerusakan dalam hubungan sosial, memutus silaturahim. Kerusakan di dalam bernegara, yaitu tadi banyak. Kerusakan dalam lingkungan, la tufsidu fil ardh, termasuk di dalamnya ialah tidak menebang pohon sembarangan. La tufsidu fil ardh, tidak membuang sampah sembarangan. Iku saruk pasti ngaju mana bawa kantong-kantong dibuang ke sungai. Itu salah satu salah satu perbuatan fasad, berbuat kerusakan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di muka bumi dan di daratan, di lautan karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu kan sebenarnya muaranya dari mana? Dari qalbu, dari hati yang tidak ada ilmu dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan zina, fasad. Perbuatan lagi curang, fasad, itu fasad semua. Baik. Kemudian itu disebut dengan al-ard. Lawannya adalah as-sama. Makanya sering dipasangkan as-samawati wal ard. Ya. Bahasa Inggrisnya juga dekat tuh bunyinya, Pak. Ya. Bahasa Arabnya ard, bahasa Inggrisnya earth. Ya, dekat ya, Pak ya. Ada bapak yang namanya Ardi. Kalau ada orang yang namanya Ardi, berarti orangnya rendah hati. Karena ard juga bisa bermakna rendah hati. Orang yang disebut Ardi itu. Baik. Tapi kalau Pak Ardi tapi sombong, berarti cocok nama itu. Baik. Ada lagi nama teman saya namanya Syamsuardi. Buminya matahari berarti namanya Syamsuardi. Syamsu ardin gitu. Jadi tanpa disadari sebenarnya nama kita itu sudah banyak terambil dari bahasa Arab sebenarnya. Syamsu artinya matahari. Syamsu matahari. Syamsu matahari.
Cuman kalau dirokok jadi Berada di bumi. Jisamsu ya. Baik. Lawannya adalah as-sama, al-ard lawannya sama. La tufsidu fil ard. Kenapa kalau di langit tidak bisa berkerusakan? Kalau buat kerusakan itu di langit, di bumi. Kalau di langit tidak bisa. Karena langit penduduknya adalah malaikat. Malaikat sifatnya apa Pak Ibu? Taat kan? Kan ada buat kerusakan. Maka tidak ada kerusakan di langit, adanya kerusakan di bumi. Kecuali langit yang dekat dengan bumi. Nah, itu baru. Tapi kalau langit secara umum tidak akan bisa dirusak. Karena Allah Ta'ala firman, wa banaina fawqahum syab'an shidada, sab'an shidada. Kuat langit itu, tak bisa dirusak oleh manusia kecuali hancurnya ke langit itu kalau hari kiamat saja. Kalau langit tak bisa dirusak karena penduduknya adalah malaikat. Yang mungkin kerusakan itu adalah di bumi karena penduduknya adalah manusia. Betul sekali Pak. Baik. Manusia itulah merusak ya. Nah, orang munafik kalau diingatkan wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu jawaban mereka. Apa jawabannya? Innama nahnu muslihun. Innama harf huruf yang memiliki dua makna, taukid dan hasr, menegaskan dan membatasi. Maksudnya apa itu? Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang berbuat perbaikan. Ya. Saya teringat ya, waktu setiap kali Israel itu disidang, Zionis Israel disidang di sidang PBB, apa kata mereka? Apa yang kami lakukan di Palestina, di perang bersama Hamas, perang bersama orang-orang Gaza, rakyat itu dalam rangka islah, dalam rangka perbaikan, itu kedamaian katanya. Kedamaian dari mana coba? Sekian juta orang mati, bayi, Pak, perempuan, orang tua ditembak, diperkosa, dibantai. Dibilang itu perbaikan dan perdamaian dunia. Ketika mereka bilang perdamaian, itulah sebenarnya adalah kerusakan. Ketika kita suruh mereka jangan hentikan kerusakan, kata mereka ini adalah perdamaian. Ya. Ini kerusakan tidak bisa kehilangan definisi yang sebenarnya itu. Jadi akal udah hilang, akal sehat udah hilang. Definisi tentang kedamaian itu apa? Gitu. Islah itu apa? Kerusakan itu apa? Tidak tahu. Ya. Jadi qalu mereka berkata innama nahnu muslihun. Sampai-sampai Allah catatlah ucapan mereka itu ya. Innama nahnu muslihun. Kami inilah orang-orang yang muslih. Muslihun jamak dari muslih. Muslih itu isim fa'il dari islah. Aslaha yuslihu fahuwa muslih. Itu orang yang melakukan perbaikan. Ya. Baik, kemudian kata Allah ala innahum. Ketahuilah ini hakikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah olehmu innahum humul mufsidun, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebenarnya cukup dikatakan innahumul mufsidun. Sekali lagi enggak pakai hum juga cukup sebenarnya. Innahum al mufsidun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Tapi kalau ditambahkan dengan dhamir munfasil hum itu menunjukkan penegasan. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan sesungguhnya. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasakan, tidak mengetahui. Pada ayat nanti walakin la ya'lamun. Ya. Jadi orang yang munafik itu lihat saja dari ucapannya, Pak. Apa yang dia ucap realitanya kebalikan dari itu. Kalau orang munafik, apa yang dia katakan kebenaran realitanya kebalikan dari itu. Nanti ekonomi bulan November meroket. Berarti ekonomi bakal anjlok. Gitu. Ya. Saya tidak mau menjadikan pemerintahan itu bersifat dinasti. Kebalikannya tuh. Tahu ya Pak ya?
Jadi orang munafik itu tidak bisa dipegang kata-katanya. Justru realitanya itu adalah dibalik atau kebalikan dari Kenyataan. kata. Itu aja rumusnya. Ya. Indonesia sejahtera, garis kemiskinan akan hilang atau balik tambah. Ya. Ekonomi 5%, ini itu 3%. Baik. IKN ini adalah IKN. Ya. Ibu kota baru ini adalah untuk kepentingan rakyat. Dari rakyat uangnya untuk rakyat. Kebalikannya itu untuk mafia. Ya. Jadi kebalikan daripada kata-katanya. Dusta ya. Jadi kata ulama ala innahum humul mufsidun raddan alaihim wa takdziban liqaulihim. Ini adalah balasan langsung dari Allah dan pendustaan dari Allah atas ucapan mereka. Jadi dibalik dari Allah. Mereka mengatakan apa tadi? Innama nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang hanya menginginkan perbaikan. Kata Allah, tidak. Ala innahum mufsidun. Justru mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik. Kemudian wa iza qila lahum, apabila dikatakan pada mereka, kalau tadi dilarang berbuat kerusakan, sekarang diajak kepada kebaikan. Itu payahnya. Dilarang melakukan kerusakan, mereka mengklaim melakukan perbaikan. Terus diajak kepada kebaikan sekarang. Maka ini sempurna amar ma'ruf nahi munkar. Ayat pertama itu nahi munkar. Wa iza qila lahum itu amar, itu nahi munkar namanya itu baik. Melarang seorang berbuat kemungkaran. Itu yang kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua yaitu amar ma'ruf. Amar ma'rufnya mana? Wa iza qila lahum aminu. Kalau tadi kan larangan, la tufsidu, jangan berbuat kerusakan. Kalau sekarang ajakan, aminu. Yuk beriman. Ya. Dan apabila dikatakan pada mereka, marilah beriman, marilah engkau beriman, marilah kalian beriman. Iman yang seperti apa? Kama amanan nas, sebagaimana imannya orang-orang. Nah, jangan dipahami orang-orang di sini orang-orang biasa. An-nas di sini walaupun bentuk kalimatnya umum, an-nas kan umum orang manusia. Tapi maksudnya sini khusus. Ya. Dalam bahasa Arab ini bisa dipahami ya, suatu hal yang lumrah. Kata-katanya umum tapi maksudnya khusus. An-nas itu manusia artinya, tapi bukan sembarang manusia. An-nas di sini ialah orang-orang beriman di zaman Rasulullah, yaitu para sahabat. Lebih spesifik adalah kaum muhajirin. Kaum muhajirin yang telah berkorban untuk agama. Kalau orang munafik apa? Mengorbankan agama untuk kepentingannya. Memang 180 derajat beda betul. Kalau memang iman kamu asli beriman, seharusnya kamu berkorban untuk agama. Maka kata orang-orang, wa iza qila lahum, apabila dikatakan pada mereka, aminu, berimanlah kamu kama sebagaimana orang-orang sahabat mulia muhajirin beriman. Dari ayat ini kita belajar bahwasanya untuk beriman dengan benar jangan punya definisi sendiri, tapi ikutilah orang-orang yang mulia. Kita harus punya role model. Kita harus punya lebih baterai. Jadi beriman itu perlu ada role model. Ya. Ada pertanyaan Pak Ibu? Baik, tanggung pula masalahnya. Jadi tafsir yang pertama yang disebut an-nas di sini adalah sahabat Nabi dari kalangan muhajirin. Cuman nggak tahu sendiri muhajirin ini mereka hijrah dari Mekah ke Madinah dalam kondisi ekonomi yang susah. Ya, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa ya, karena mereka meninggalkan semua yang ada di Mekah. Ya, ada yang kaya lebih sedikit sekali, umumnya mereka jadi susah, ekonomi mereka susah. Nah, ini menjadi alasan bagi orang munafik mengatakan, qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah model iman kami ini seperti orang-orang yang miskin ini? Nah, lihat. Orang munafik menilai sebuah kemuliaan itu bukan pada iman, tetapi pada tampilan. Kalau orang yang babiti tidak mau didengar, tapi kalau orang yang miskin tidak mau dia mendengarkan, walaupun yang disampaikan itu benar. Ini sifat munafik. Ya. Itu yang banyak. Nauzubillah min dzalik. Ya.
Wa idza qila lahum, ketika dikatakan berimanlah seperti sahabat Nabi yang beriman, mereka malah mengatakan anu'minu kama amana sufaha, apakah kami harus beriman sebagaimana imannya orang-orang bodoh. Sufaha itu jamak dari safih. Safih itu artinya secara bahasa adalah, sekali lagi ini mufradat lagi, ini kosakata lagi ya. As-safah dalam bahasa Arab adalah al-khifatu wa riqqah, yaitu ringan dan ringkih. Orang yang disebut safi, orang yang memiliki safah, maksudnya safi, jamaknya sufaha, itu orang yang akalnya tak sempurna. Orang yang belum baligh, anak-anak kecil yang belum mumayyiz, disebut dengan safi. Maka kalau ada anak yatim, kata Allah la tu'tus sufaha, jangan kamu berikan kepada safi, anak-anak yatim yang belum baligh, itu maksudnya. Karena akalnya belum bisa memanage uang yang dia wariskan dari ayahnya. Maksudnya sampai usia nikah atau sudah balik baru diberikan harta anak yatim tersebut. Baik, tapi safi di sini maknanya adalah sebagai bentuk istihza, cemoohnya orang-orang munafik kepada sahabat Nabi yang miskin. Lihat, kebenaran itu bukan dilihat daripada tebal kantong seorang, tampilan seorang, tapi ialah dari iman dan takwanya. Innama akramakum inallahi atqakum. Inna akramakum inallahi atqakum. Baik. Baik, lanjut. Ala innahum humus sufaha. Lalu dari tadi kalau diingatkan dengan kebaikan, dilarang dengan keburukan, selalu ada jawaban. Qalu innama nahnu muslihun anu'minu kama amana sufaha, yaitu menunjukkan apa Pak Ibu? Orang munafik juga kena penyakit sombong, al-kibr. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah ya, ketika para walinya, ketika orang-orang beriman dikatakan sufaha, orang-orang bodoh, maka Allah mengatakan, Allah balikkan innahum humus sufaha. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu mereka bodoh. Ya, ini kalau dalam istilah para akademisi Islam disebut dengan jahil murakkab. Jahil itu tidak tahu atau bodoh, murakkab itu kuadrat kalau bahasa matematika. Ini disebut dengan bodoh kuadrat. Ya, bodoh itu kalau jahil, bodoh itu jahil biasa. Tapi kalau jahil murakkab, kata ulama, allazi la ya'lam annahu la ya'lam. Orang yang tidak tahu maksudnya dia tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu tapi dia tahu dirinya tidak tahu, maka dia belajar. Ada orang yang tidak tahu bahkan dirinya tidak tahu dia tidak tahu. Nah, itu disebut dengan jahil murakkab. Walakin la ya'lamun, maka mereka tidak mengetahuinya. Baik. Kemudian wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, jadi orang munafikin ini punya kebiasaan Pak Ibu. Di siang hari mereka berjalan di dalam kota Madinah, di malam hari mereka keluar balik melaporkan segala aktivitas mereka ketika berjumpa dengan kaum muslimin di dalam kota. Siang hari di tengah-tengah waktu sholat yang terang, zuhur, asar, maghrib mereka di kota Madinah. Lalu nanti mereka keluar kota untuk menemui para seniornya, para pemimpinnya di luar kota Madinah. Itu jadi gerakan orang munafikin yang berpindah-pindah dari satu golongan ke golongan yang lain itu memang ada. Ya, apabila mereka berjumpa, wa iza laqul ladzina amanu, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, qalu, mereka berkata amanna. Mereka menampakkan keislamannya. Ya, mereka menampilkan keislaman yang luar biasa. Namun wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka balik ke setan-setan mereka, mereka mengatakan qalu inna ma'akum, sesungguhnya loyalitas kami untuk kalian. Ma'akum di sini maksudnya bukan bersama dalam fisik, tetapi bersama dalam visi. Kita satu tujuan, kita satu partai, kita satu ideologi, kita satu gerakan. Walaupun secara zahir mereka gentayangan di siang hari di kota Madinah mengaku beriman, saya Islam, saya cinta Islam, saya kita bersaksi engkau Muhammad Rasulullah sallallahu, itu aja bahkan bersumpah. Tapi ketika sudah sampai waktu untuk melapor ke yang jadi loyalitasnya, mereka mengatakan inna ma'akum.
Dan ini ayat bukan turun berlaku di zaman Rasulullah saja, sampai hari kiamat ada orang yang seperti ini, baik. Ini Tuhan sebelum. Ya, sampai hari kiamat akan ada orang yang seperti ini, tukang penjilat. Kemagawan. Ya. Innama nahnu mustahzi'un, kami tadi itu cuma bercanda-canda saja. Ya. Ada yang mengatakan al-istihza maknanya intiqam. Itu bagian dari rencana balas dendam. Jadi innama nahnu mustahzi'un maknanya ini bagian dari rencana kita untuk melengsarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa kita bersumpah, kita berbaik-baik, kita cara Islam pakaiannya, kita cara Islam bermuamalahnya, kita sudah sholat. Ini semua acting. Nah, itulah kira-kira. Innama nahnu mustahzi'un. Ya. Kami ini sesungguhnya kami hanyalah sedang acting, sedang gimmick saja Islamnya gitu. Luar biasa. Ya. Kalau orang kafir Quraisy, di mana posisi mereka? Di Makkah, jelas kafir mereka. Ibadah tidak, sholat enggak. Pakaian, cara bermuamalah, cara beribadah, cara berdagang 100% beda dengan orang Islam, sehingga jaleh kafirnya. Ayat 2 cukup, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim. Tapi orang munafik, lihat, mereka berkamuflase. Mereka berpura-pura berislam untuk kepentingan-kepentingan politis, kepentingan duniawi. Baik, kita masuk ke pembahasan syayatinihim ini. Syayatin, ya, ayat. Syayatin itu jamak dari syaitan. Ada ulama bahasa yang mengatakan syaitan sendiri dari akar kata syaitana yang bermakna ba'uda, jauh. Asyaitan sesuatu yang jauh dari rahmat Allah, itu maksudnya. Ya syayatinihim, setan-setan mereka. Ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan tafsir syayatinihim. Satu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Imam As-Suddi mengatakan hum ru'asaul kufri. Asyaitan di sini maknanya bukan setan jin, tetapi adalah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Nah, dari sini kita tahu bahwanya setan definisinya bukan hanya di alam jin, bukan makhluk yang jin dari bangsa jin, tidak hanya itu saja. Asyaitan dikatakan minal jinnati wan nas. Setan dikatakan setan itu adalah orang-orang yang benar-benar serius menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Jadi oknum-oknum, tokoh-tokoh yang benar-benar ingin menjauhkan umat Islam, manusia dari ibadatullah, dari beribadah kepada Allah dan daripada syariat Allah. Apabila bentuknya manusia maka disebut dengan setan manusia. Kalau setannya jin, ya setan jin. Dan kita berlindung daripada keduanya. Bedanya kalau setan jin tidak nampak, setan manusia ini nampak. Gitu kan? Itu tafsir yang pertama. Jadi maksud syaitan di sini adalah pemimpin-pemimpin kekafiran. Jadi boleh enggak awak sabui Ariel Sharon itu setan? Boleh. Karena dia memimpin kekufuran. Memerangi umat Islam dan kemanusiaan, maka boleh dikatakan setan. Setan itu ayat betul. Ya, Netanyahu gitu kan. Dia juga dikatakan ru'asaul kufr, pemimpin-pemimpin kekafiran. Ya, pemimpin-pemimpin kekafiran. Ya. Dan tidak jarang juga mereka memang berkomunikasi antara sesama setan. Sekali lagi Bu ya, setan ada dua macam, ada setan jin dan setan manusia. Dan memang setan manusia ini memiliki hubungan dan akad dengan setan jin. Mereka punya loyalitas, punya tumbal, punya pengorbanan, punya hubungan khusus dan ritual ketika mereka ingin berkomunikasi, beribadah kepada setan-setan jin. Yang mana setan jin ini ketuanya adalah iblis laknatullah alaih yang diusir setelah menggoda Nabi Adam alaihissalam. Itu dinastinya begitu Bu. Jadi ayat ini mengindikasikan, mengajarkan kita banyak hal. Peta perpolitikan, peta permusuhan hak dan batil di dunia. Itu adalah turunan daripada iblis di zaman Nabi Adam alaihissalam, turun kepada anak-anak buahnya jin dari kalangan setan, dari kalangan jin dan manusia yang sudah berkomunikasi, berhubungan dan bermuamalah dengan setan. Ya, itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua dari Imam Al-Kalbi, hum syayatinul jin. Nah, tafsir yang kedua ini memang setan dari kalangan jin. Kalau tadi syayatinul ru'asaul kufri, pemimpin-pemimpin dari kalangan manusia.
Ya. Sekarang saya tanya apa Ibu, kenapa pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kekufuran itu disebut dengan setan? Karena kerajunya sama iblis kan, menjauhkan orang dari surga, memasukkan orang ke neraka. Makanya sama kerjanya dengan setan. Ya. Ada seorang ulama namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama Mesir, ulama tafsir ya. Beliau itu pernah berdialog dengan seorang teroris yang mengatasnamakan Islam. Dia bom. Dia Islam nih, pakai takbir dia bunuh orang gitu. Allahu Akbar bom, Allahu Akbar bom gitu ya. Pernah diwawancarai oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama besar Mesir. Ya. Dia wawancarai teroris ini. Dia Islam tapi pemahamannya teroris, Khawarij. Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? Ya. Kenapa kamu suka membom-bom? Padahal yang kamu bom itu banyak orang-orang Islam yang mati juga. Padahal yang kamu bom itu orang kafir. Boleh jadi orang kafir itu masuk Islam, tapi kalau karena kamu bunuh mereka mati kan? Karena kamu bom mereka mati. Ya. Apa tujuan? Agar mereka cepat masuk neraka. Memang itu tujuan saya, agar mereka cepat masuk neraka. Kalau yang di tempat-tempat maksiat itu orang Islam, supaya cepat dia juga yang mati, tidak berbuat kerusakan, dia dihukum oleh Allah dan masuk surga. Tapi kalau orang kafir yang kena di situ atau orang Islam yang mati suul khatimah, dia masuk neraka. Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? Berarti apa bedanya kamu dengan iblis? Iblis itu bekerja untuk apa? Supaya orang banyak masuk ke neraka. Kamu membantu pekerjaan iblis, masukkan orang ke dalam neraka. Baik, jadi asyayatin makna yang kedua, syayatinihim maknanya ialah syayatinul jin, yaitu setan-setan dari kalangan jin. Baik. Dan ini biasanya adanya di luar kota Madinah. Ya, di luar kota Madinah itu memang banyak sekali orang-orang yang masih mempraktekkan klinik ilmu hitam. Ya, bahkan Rasulullah SAW berapa kali dicoba untuk disantet. Berapa kali Rasulullah itu pernah dicoba untuk disantet atau didukun, ya. Jadi orang Madinah bersih dari praktek-praktek kesyirikan, ya, tetapi orang-orang di luar Madinah, tempat mereka melapor tadi, memang banyak di situ dukun-dukun yang berusaha untuk membunuh Rasulullah dari jarak jauh. Ya. Ya. Dan kebanyakan mufassirin mengatakan, bukan kebanyakan, di sebagian ahli tafsir mengatakan jam'un minal mufassirin, yang disebut dengan setan di sini adalah al-kuhan, para dukun. Jadi ada 3 tafsir. Pertama tadi pemimpin-pemimpin kufur, pemimpin-pemimpin kafir. Yang kedua adalah setan-setan jin. Yang ketiga adalah para dukun yang menjampi-jampi. Baik. Kemudian Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim. Allah istilahnya istihza, mengejek mereka. Allah SWT yang mengejek mereka. Lihat, ini kembali lagi, jangan kita pisahkan ayatnya. Ayatnya itu terikat dengan ujung ayat sebelumnya, yaitu innama nahnu mustahzi'un. Makanya sebagian ulama yang menempuh jalan memahami ayat seperti ini itu ayat isti'arah. Allah SWT seperti contoh tadi itu, Allah yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah SWT dan orang beriman, gitu kan? Wa huwa khadi'uhum, dalam surat yang lain Allah menipu mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak layak kita mengatakan Allah itu memiliki sifat menipu. Satu. Kemudian begitu juga Allah tidak layak disematkan sifat mengejek. Makanya ayat seperti ini tidak datang kecuali dalam rangka membalas apa yang dilakukan oleh orang kafir. Sebenarnya bukan membalas, membalikkan ejekan itu kepada mereka, membalikkan makar itu kepada mereka. Itu maksudnya. Bagi sebagian ulama yang menempuh jalan yang mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang rendah. Apa itu sifat-sifat yang rendah? Yaitu mengejek, kemudian menipu. Maka cara menafsirkan ayatnya adalah gimana? Mereka menipu Allah dan Rasulnya, dan Allah balik menipu mereka. Maksudnya Allah mengembalikan tipuan itu pada mereka. Begitu juga dengan Allahu yastahzi'u bihim, Allah tidak mengejek mereka, tetapi Allah balas, kembalikan ejekan itu kepada diri mereka sendiri. Ya.
Bagi sebagian ulama begitu, ya. Tapi sebagian ulama tidak, mengatakan bahwasanya memang betul Allah Subhanahu wa taala mengejek mereka, tapi maknanya adalah menghukum mereka. Ini disebutkan dalam tafsir, yantaqimu minhum wa yu'aqibuhum. Maksud ejekan di sini jangan samakan dengan ejekan kita mengejek. Anak ketek mengejek kawannya, baca caranya Pak Ibu? Keluarnya lidahnya kecil kan? Itu mengejek Allah anak kecil. Jangan bayangkan sifat mengejek Allah sama dengan mengejek makhluk. Sehingga maknanya di sini adalah yu'aqibuhum, yaitu menghukum mereka. Jadi Allah yastahzi'u bihim, maknanya Allah menghukum mereka, gitu kan? Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan memberikan istidraj. Ya. Istidraj kepada mereka, diberikan waktu terus sehingga mereka terus tidak melihat, ya'mahun. Baik, di sini ada riwayat yang dimaksud menghukum tadi itu Allah mengejek mereka, menghina mereka, maksudnya menghukum. Ada sebuah riwayat di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu. Allahu yastahzi'u bihim, maksudnya adalah Allah mengejek mereka di akhirat, menghukum mereka di akhirat. Tidak di dunia. Kenapa tidak di dunia? Karena Allah mengatakan yamudduhum, diberikan mereka tenggang waktu di dunia. Bagaimana Allah mengejek mereka, menghina mereka di akhirat? Disebutkan di sini, yuftahu lahum babu jahannam minal jannah. Ya salam. Orang munafik masuk surga, tapi ketika di surga mereka dibukakan sebuah pintu, ternyata pintu masuk ke neraka. Kiri apa? Lah masuk surga kan? Kira dalam surga ada pintu masuk ke Allah wala quwwata illa billah. Kena prank istilahnya. Tuh bu prank bu. Ngeri banget. Masuk sarungku bisa juga masuk neraka sudah ngerti. Ya yuftahu lahum babu jahannam, dibukakan pintu jahannam minal jannah, dari surga. La haula wala quwwata illa billah. Nanti kita akan sampai pada ayat itu. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Apa yang maksud dengan zahaballahu binurihim itu? Allah mencabut cahaya mereka. Yaitu orang munafik ketika menerima buku catatan amal itu bagus kelihatannya, kemudian bercahaya. Ketika mereka mau menyeberangi sirat, tiba-tiba dipadamkan cahaya mereka, hilangkan, gelap segelap-gelapnya. Itu yang dimaksud dengan zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat sama sekali. Makanya ketika orang-orang beriman yang benar-benar beriman melihat ada sebagian orang yang buku catatan yang tadinya bercahaya, kemudian tiba-tiba padam, mereka jadi ketakutan. Makanya disebutkan dalam doa, Allahumma rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, langgengkanlah, abadikanlah cahaya kami, jangan seperti orang-orang yang tadi itu. Orang-orang beriman yang sebenarnya dia enggak tahu itu ternyata orang-orang munafik ketika di dunia. Nauzubillahi min zalik. Baik. Jadi Allah yastahzi'u bihim bisa ditempuh dengan dua metode tafsir. Yang pertama adalah tanzih, mensucikan nama Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, atau balik lagi maksud di situ ialah ditafsirkan sebagai uqubah. Memang Allah mengejek mereka, tapi maknanya adalah uqubah atau menghukum mereka dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, yang tidak kita bisa bayangkan, ya. Enggak di luar jangkauan awak. Baik. Baik. Kemudian wa yamudduhum fi tughyanihim, maksudnya ialah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka, dan mereka ya'mahun, tidak melihat, ya. Jadi ini yang dinamakan dengan istidraj, yaitu pembiaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Yamudduhum maknanya yutilu lahumul muddah, dipanjangkan bagi mereka usia, waktu, wa yumhiluhum yumli wa yumli lahum, dan dibiarkan, diulur dibiarkan naik, ya. Ya. Tapi kemudian sampai di puncak dihempaskan ke bawah. Auzubillahi min dzalik. Ya. Ada pertanyaan sampai sini, Pak? Kita lanjut dulu ya. Membeli kesesatan. Ulaika. Apa ya ini? Ulaika allazina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin.
Itulah mereka orang-orang yang hina. Kata tunjuk ulaika di sini itulah, tapi kalau untuk orang-orang kafir maka itu sebagai kata tunjuk penghinaan. Itulah orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, tidak usah diikuti. Allazina ishtarau, mereka itulah yang melakukan syira. Ya. Asyira dalam bahasa Arab disebut dengan jual beli atau tukar menukar barang, itu disebut dengan asyira. Ishtara yashtari fa huwa mushtariun. Artinya menukar barang, jual beli. Tapi di sini kata Imam Al-Qurtubi adalah penggunaannya kiasan, musta'arah, isti'arah lagi. Seolah-olah iman dan kafir itu seperti dua barang, mereka tukar. Mana yang bagus? Tentu iman. Yang jelek mana? Kekufuran. Tapi orang-orang munafik ishtarau ad-dhalala, lebih memilih kesesatan, Dapat minumannya, lalu saja. menjual iman mereka. Yang sedekahnya pergi keluar. Ya. Seharusnya mereka buang kesesatan, diambil keimanan. Nah, tapi tidak, dibalik. Ulaikal ladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Huda dibuang, huda dijual untuk mengambil kesesatan. Ya. Baik. Fama rabihat tijaratuhum. Baik. Nah, kata ulama, asnada, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kalimat ribah, apa keuntungan ya, kepada perdagangan ala adatil Arab. Ini berdasarkan kebiasaan dalam bahasa Arab. Fama rabihat tijaratuhum, tidak ada untung perdagangan mereka itu. At-tijarah memang artinya perdagangan, tetapi sering dipakai untuk kiasan sebagai bentuk usaha, kegiatan. Ya. Dalam surah As-Saff contohnya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah usaha perdagangan? Memang maknanya perdagangan ya. Tapi maksudnya di situ ialah amal soleh. Ya, seolah-olah kita sedang mengusahakan sebuah keuntungan. Ya. Dan menghindari sebuah kerugian. Maksudnya tijarah. Kata Allah, perniagaan mereka itu sama sekali tidak menguntungkan, yaitu ketika mereka memilih kebatilan, kekufuran dibandingkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu muhtadin, ma di sini menafikan secara total, sama sekali mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan sampai sini Pak Ibu? Ya, silakan Pak. Mengenai munafik ini Bapak, misalkan bisa sebut di dalam kitab Al-Quran. Contohnya kita bisa dari kan dalam perdagangan atau kita bisa masih memakai bank konvensional. Kita masih memakai dalam waktu Pak, tapi kadang sistem kita itu bisa lakukan. Apakah ini bisa seorang munafik? Bank konvensional. Orang yang tidak pertama dulu, orang yang tidak bisa mengamalkan Islam itu sebabnya tiga, Pak. Sebabnya tiga. Kalau masing-masing sebab itu hukumnya pun berbeda. Apakah orang ini masuk kafir, apakah dia masuk zalim atau fasik. Ya. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 44, 45, 47 itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum, memakai hukum selain hukum Allah, maka dia orang-orang kafir. Kapan dia dicap kafir? Kalau dia menganggap ada hukum yang lebih baik dari hukum Islam, termasuk dalam persoalan muamalah, makan harta riba dan sebagainya. Orang makan riba itu Pak, orang yang bertransaksi ribawi, maka dia bisa kafir kalau dia menganggap riba itu halal. Kalau dia menganggap riba itu halal, wah ini halal, enggak ada, Islam melarang. Padahal disebutkan dalam Quran, ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu dia mengatakan riba ini halal, lalu dia lakukan. Pelaku maksiat, pelaku dosa riba tersebut, dia kafir, posisinya bukan berdosa biasa itu, kafir. Begitu juga orang yang meninggalkan sholat misalnya. Meninggalkan sholat ini karena apa? Kalau dia menganggap sholat ini syariat Islam, tapi karena dia malas, dia fasik, bukan kafir. Tapi kalau dia katakan sholat tidak wajib, kafir. Jadi hati-hati itu. Satu tingkatan yang paling berbahaya. Kalau kita menganggap bahwasanya Allah tidak mengharamkan, padahal Allah mengharamkan. Allah menghalalkan, lalu kita haramkan. Allah menghalalkan, kita haramkan. Allah menyuruh, lalu kita katakan itu tidak ada suruhannya. Karena itu masuk wilayah akidah. Kedua, orang yang tidak mengamalkan Islam, tetapi masih berkeyakinan itu syariat Islam, ya, karena hawa nafsunya, maka disebut dengan zalim. Disebut dengan zalim.
atau minimal disebut dengan fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang jadi orang yang makan riba misalnya. Saya tidak bahas bank dulu Pak ya. Nanti pembahasan lain soalnya. Riba dulu saya bahas. Orang yang makan riba, kalau dia tahu hukumnya, tapi mungkin dalam keadaan terpaksa atau dia masih lemah imannya, baru masuk Islam mungkin, atau memang kondisi belum memungkinkan, Allahu a'lam, maka dia minimal terkena hukum fasik. Ya, kalau mungkin nominalnya semakin besar berterusan, mungkin dia zalim. Kemudian dia sampai menganggap itu tidak apa-apa dalam syariat, maka dia kafir. Karena usahanya setan itu sampai segitu, sampai kita kafir gitu. Nah, makanya ulama itu ketika kita bikin suatu kesalahan, jangan sampai sebuah kesalahan dosa itu diiringi dengan sifat sombong. Apa itu sifat sombong? Menolak hukum Allah. Kalau sebuah dosa walaupun kecil tapi dibarengi dengan sifat sombong, ya, maka itu menjadi dosa besar dia. Jadi dosa kecil lagi. Baik. Nah, mengenai bank dan riba ini harus dipisahkan dulu pembahasannya sebenarnya, Pak. Tidak semua bank konvensional, semua fasilitasnya itu haram. Tidak semua pelayanan jasa yang ditawarkan itu haram. Sebagian ada yang tidak sesuai syariat, sebagian lagi ada yang melanggar syariat. Tinggal dilihat apa dulu mau yang dilakukan di bank itu. Begitu juga bank syariah hatta bank syariah sendiri pun. Ya. Jadi tidak semua yang berlabel syariah atau yang berlabel konvensional, namanya akad muamalah, apalagi di akhir zaman ini, itu kebanyakan ada teknik marketing saja. Jadi kita perhatikan satu persatu mengenai akadnya, baru kita katakan ini tidak boleh, ini boleh, ini batil, ini sah atau gimana. Jadi kalau dalam bank konvensional ada akad yang sifatnya ribawi seperti interest, bunga bank, ya, kemudian pinjaman yang berakad riba persenan, ya, dan lain sebagainya, itu akad-akad memang ribawi. Tapi selain itu misalnya ada hal-hal yang masih dibolehkan dalam syariat. Baik. Jadi ketika seseorang itu berdosa Pak Ibu, dan dia mengaku kesalahannya dan meminta taufik kepada Allah untuk keluar dari dosanya itu, maka insya Allah orang ini akan lebih mudah untuk dikeluarkan Allah untuk menempuh jalan yang lebih baik dibandingkan orang yang terus-menerus melakukan kebaikan tapi merasa ini atas daya upaya dia dan mulai dia menafikan bahwasanya ini taufik dari Allah, maka kelamaan dia bisa keluar daripada wilayah ibadah, akan masuk wilayah kemunafikan. Auzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau dikatakan lebih baik tangisannya orang-orang yang berdosa dibandingkan ketawanya orang-orang ahli ibadah yang sombong. Gimana? Boleh. Pertama Bu ya, ketika kita bahas tentang orang-orang munafik, sebenarnya yang menjadi objek ladang dakwah kita itu diri kita dulu yang pertama. Ada tidak sifat kemunafikan pada diri kita? Kita harus amalkan hadis Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha. Agama itu adalah soal kemurnian, kebaikan, ketulusan. Jangan sampai kita bahas ayat munafik kemudian kita menjadi hakim bagi orang lain. Ini munafik, bukan itu tujuannya. Rasulullah SAW saja tahu dengan pasti siapa orang munafik, tapi apakah Nabi membedakan? Tidak. Jadi ketika kita bahas ayat munafik, ini bukan untuk menjustifikasi orang. Jangankan orang Muslim yang tampak keislaman. Ketika kita lihat seorang Muslim, Pak Ibu, dan dia tampak melakukan keislamannya, sudah dia Muslim mukmin insya Allah.
Jangankan muslim, orang kafir saja nggak boleh kita laknat, "Woi kamu kafir, masuk neraka." Nggak boleh. Kita hanya bisa mendoakan hidayah kepada diri mereka dan berdakwah sesuai dengan kemampuan dan akhlak yang baik. Nggak boleh kita putuskan nih orangnya, kamu ahli neraka, kamu munafik, memanggil orang kafir munafik itu nggak boleh. Kalau itu untuk bisa menyinggung hati dia, nggak boleh. Jadi kalau kita membahas ayat-ayat tentang orang munafik, bukan berarti ayat-ayat ini tujuan kita belajar ini untuk bisa menjadi hakim atau menstempel orang nih, kamu ini orang munafik nih, kita orang beriman sejati. Belum tentu. Bukan itu tujuannya, bukan untuk menilai orang lain, tapi menilai diri sendiri yang pertama. Yang kedua, cukuplah orang itu tampilannya dia sudah Islam, dia pergi ke masjid, misalnya dia sholat, kita tahu dia pakai kerudung, dia muslim, mukmin insyaallah. Adapun kalau kita tahu, misalnya tanpa tajassus, ini tanpa tajassus ya, tanpa mengorek-ngorek, terbongkar oleh kita, ternampak oleh kita dia memang munafik, mengkhianati Islam, maka tentu barulah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar kayak tadi itu. Ajarkan mereka tentang, ingatkan mereka ini salah, tidak boleh begini secara privat. Ya, tidak boleh pula kita, karena boleh jadi dia bisa bertobat. Karena tadi itu yustatabu, diminta tobatnya, dinasihati dengan baik-baik. Ya. Mohon maaf Ustaz ya. Jadi ini kita kadang mungkin agak besar sedikit Ustaz. Contohnya di Perda atau peraturan perundang-undangan Pak Ustaz ya. Tadi sekarang kan ada yang membolehkan begitu, misalnya kalau seandainya antara laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan yang asusila gitu Ustaz ya. Jadi dilekatkan kepada hak asasi manusia. Jadi ini kan produk mereka jelas itu produknya yang tidak pro kepada muslim, kepada Islam. Jadi sementara korban itu adalah anak-anak kita, misalnya anak itu kita. Jadi bagaimana ini Ustaz? Ya itu jelas amar ma'ruf nahi munkar. Waduh, baterai habis. Jelas amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan proporsi kita, kemampuan kita, Bu. Misalnya ya, Bapak Ibu punya kemampuan untuk bisa mendebat itu di forum, di parlemen atau di Dewan Perwakilan Rakyat, sampaikan. Itulah dalam jihadnya. Ya, tanpa harus kita menyebutkan orang-orang ini, dicap orang ini munafik, kafir, mati dalam Islam, belum tentu. Tapi tetap kita sampaikan ini tidak betul, ini sesuai dengan syariat Islam. Tujuan kita adalah membetulkan yang salah tanpa menghukumi orang ini memang orang munafik atau tidak. Kalau kita sebutkan secara umum boleh. Misalnya begini di kajian, sekarang kemunafikan itu banyak, orang-orang yang berusaha untuk melegalkan hubungan sama sejenis misalnya, atau membolehkan penggunaan kondom pada anak-anak usia sekolah misalnya. Ini kemunafikan orang-orang yang mendukung ini orang-orang yang munafik, boleh Bu. Tapi kalau kita katakan orang yang per individu nanti tidak boleh. Misalnya ada ibu itu namanya Ratna, maaf kalau ada namanya Ratna ya. Bu Ratna itu munafik, wah tidak boleh. Itu maksudnya. Jadi kalau kita katakan secara tegas orang-orang yang menentang syariat Islam itu adalah orang-orang munafik, harus disampaikan. Harus disampaikan. Kurang keras Bu, saya ulang lagi. Ya, jadi mungkin itu bedanya Bu ya. Baik. Nah betul itu, makin kesini makin kesana tuh. Makin kesini hari-hari makin banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang syariat Islam, lalu memasukkan hukum-hukum yang bertentangan dengan Islam dengan alasan yang dibuat-buat oleh barat, misalnya HAM kan, atau alasan-alasan apa? Itu memang masuk di situ, doktrin munafiknya masuk di situ. Alasan toleransi, alasan macam-macam lah, HAM, asasi, kesetaraan gender dan lain sebagainya. Itu masuk dalam masalah waris tuh. Laki-laki perempuan Islam ini nggak adil katanya, karena laki-laki 2 kali lipat perempuan. Ini sesuai dengan hukum HAM dan kesetaraan gender. Maka ayat ini tidak boleh diamalkan. Kafir. Dan itu munafik. Orang yang ngomong begitu munafik. Jelas itu. Ya. Cuma saya pribadi termasuk ustaz yang nggak biasa begitu. Saya beda sama Ustaz Jel beda. Ampun sama aja Habib Rizik, Ustaz Jel yang kare-kare itu pun dari situ mainnya itu. Ampun lebih apalah gitu kan, tidak situ. Kalau ngomong-ngomong munafik kafir tuh nggak biasa saya. Lalu saya lebih agak-agak lah. Baik, ada mana lagi Pak? Kalau tidak kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, kami berdoa dengan membawa seluruh keberkahan nama-Mu ya Allah. Kami berdoa dan minta kepada Engkau dengan bahwasanya kami bersaksi tidak Tuhan melainkan Engkau. Dan kami bersaksi dengan Muhammad SAW utusan Engkau, maka ampunilah kami dengan kesaksian kami ini ya Allah. Ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa para kaum muslimin, ikhwan allazina sabaquna bil iman, orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kau Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan jangan letakkan dalam hati kami sifat-sifat yang buruk, sifat hasad dan iri, dendam kepada saudara-saudara kami. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kami mengenai agama ini ya Allah. Ajarkan kami tafsir Al-Qur'an ya Allah. Allahumma 'allimna, Allahumma faqihna fid din. Pahamkan kami agama ini sampai ke taraf amal ya Allah. Faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ajarkan kami ilmu tafsir Al-Qur'an ya Allah. Jangan biarkan kami bodoh tidak mengerti ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu belajar demi memahami kalam-Mu, demi cahaya yang kami terima di dunia dan di akhirat. Rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Anugerahkan kepada kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, kesehatan dalam badan, wa taubatan qabla maut, wa taubatan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi. Dan berikanlah kami keberkahan pada rezeki, wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahkan ilmu kami, wa taubatan qabla maut, dan tobat sebelum meninggal dunia, wa rahmatan indal maut, dan kasih sayang-Mu ketika sakaratul maut, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan-Mu setelah kematian. Allahumma ajirna minan nar, jauhkan kami dari neraka, wa adkhilnal jannata bi rahmatika ya arhamar rahim. Dengan rahmat-Mu masukkanlah kami ke surga ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah kami dan pasangan kami, keturunan kami semuanya orang-orang yang menyejukkan mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sosok teladan bagi orang-orang yang hamba-hamba-Mu yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pekan depan kita berjumpa kembali di Masjid Al-Hakim ya Pak Ibu ya. Baik. Saya akhiri dengan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir saya ngasih pengumuman penting Pak Ibu. Dana-dana infak yang masuk kepada kami panitia, pada saya itu saya gunakan untuk mendirikan yayasan. Dana-dana infak Bapak Ibu saya gunakan sebagian besarnya untuk mendirikan yayasan, sehingga infak yang Bapak keluarkan itu jadi amal jariah insyaallah. Yayasan yang saya bikin ini fokus kepada pembentukan pengajaran ilmu-ilmu Islam dan dakwah. Di antara satu fokus kita adalah pengajaran tafsir Quran dan konsultasi fikih mawaris dan fikih keluarga. Jadi nanti kalau di Padang ini ada orang yang mau konsultasi masalah waris, ke kantor yayasan itu pusatnya. Jadi Bapak Ibu yang ingin berwakaf juga bisa, rumah atau tempat kita kembangkan dakwah ini melalui wakaf yayasan yang insya Allah saya juga masih menampung aspirasi nama buat yayasan. Saya masih mikir namanya apa yang bagus itu. Kalau Bapak Ibu punya usulan, masukan silahkan. Ini dakwah punya kita semua, dananya terkumpul insya Allah semuanya untuk pendirian yayasan yang kalau tidak salah 3,5 juta lah biaya untuk mendirikan yayasan, bahkan lebih gitu kan. Belum lagi perlengkapannya, kantor dan sebagainya, nanti semuanya dari kita semua, dari kita untuk kita, amal jariah kita nanti insya Allah. Ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang gitu, memang saya kebetulan punya yayasan juga. Oh,